Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi twin flame-mu ya. Aries, kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries ya, koneksi twin flame-mu Aries. Kita lihat apa yang terjadi dengan twin flame gitu ya. Dan maaf sebelumnya di belakang ribut ya, anak saya lagi bermain ya, maaf kalau agak sedikit berisik, dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, Aries, kita lihat apa yang terjadi. Saya lihat di sini ya, orang-orang yang terkoneksi dengan orang-orang sih. Biasa ini ya, terkoneksi secara, kalau twin flame berarti satu ya, jiwamu ya, yang mana saya lihat di sini dia sebenarnya berserah ya saat ini Aries. Lebih fokus pada diri sendiri. Saya lihat di sini dia bangkit secara spiritual ya, ataupun mungkin kamu juga sudah berserah ya, bangkit secara spiritual, yang mana ya sudah ikut deh cara semesta, apa yang ingin semesta berikan kepadaku ya udah deh, pasrah aja deh ya, dibandingkan saya berjuang tapi ujung-ujungnya nggak ending ya. Betul tidak Aries? Kamu sekarang lagi berserah kan nih, apapun yang semesta mau ya sudah deh, biarin aja, ikut aja deh walaupun sakit ya. Tapi tuh ingat, ada proses pembelajaran untuk hidupmu. Jangan kamu berpikir negatif. Ingat apa yang terjadi pada dirimu semuanya baik, baik buruknya semua baik, karena ada hikmah di balik itu Aries. Saya lihat di sini kamu sudah pusing, stres, dia pun sama ya. Mau berjuang nggak ada duit ya, mau berjuang ternyata agamanya beda, ataupun mungkin mau berjuang ujung-ujungnya restu orang tua nggak dapat ya. Agak sedikit berat, tapi saya lihat di sini kamu sudah lebih dewasa, sama-sama saling dewasa menyikapi apa yang terjadi dengan dirimu saat ini, yang mana kamu berusaha untuk menghindar tetapi dia datang, ataupun kamu berlari dia pergi ya, mengejarnya gitu ya. Dia berlari, kamu kejar dia berlari. Pada saat kalian pasrah, ujung-ujungnya kok ketemu di mall, kok ketemu di ini, kok ketemu di itu, ujung-ujungnya kamu kangen lagi ya. Dia lagi kangen kamu sebenarnya, sama, itu kan kembaran jiwa. Jadi kamu jangan berpikir bahwa kembaran jiwa saya ini lagi senang-senang di sana, saya sedih di sini. No, kamu sedih di sini, dia juga sedih di sana, walaupun mungkin mulutnya itu lagi tersenyum, hatinya merana tanpa dirimu. Jadi kamu jangan takut kalau seandainya kamu sedih di sini, dia senang di sana, berarti mungkin kamu terkoneksi dengan karmik. Karena di sini ada beberapa juga sahabat-sahabat yang saya terkoneksi dengan twin flame, saya langsung aja bilang twin flame. Padahal saya lihat ya dia koneksi dengan karmik nih ya, karena siklusnya kan sama, putus nyambung ya. Tapi kalau twin flame dia akan selalu menyupportmu. Kalau karmik ya selalu kompetisi, selalu membuatmu yang merana, bahkan ke narsistik, seakan-akan dirinya yang benar, kamu yang salah, tanpa ada toleransi dan tanpa ada melihat dari sisi dirimu. Seperti gitu ya. Saya lihat di sini dia lebih move on sekarang, kamu pun juga move on ya. Jadi kalau saya bicara dirimu ya, kamu menyesuaikan saja ya, karena energinya sama. Jadi kamu bisa menyesuaikan di mana posisi kamu saat ini.
Kalaupun ini kisi-kisi ya yang saya bilang ini karena saya menyerap energi twin flame terjadi padamu, berarti dirinya twin flame. Kalau tidak ya berarti bukan. Kamu mungkin terkoneksi dengan soulmate atau karmic ya. Jadi jangan langsung wah twin flame karena saya putus nyambung. Saya nggak bisa melupakan dia Kak Ica. Padahal karena kesepian kamu nggak bisa lupakan dia, karena ego, karena ingin kemelekatan, ingin dirinya. Padahal kamu terkoneksi dengan karmic. Seperti gitu. Kalau seandainya kamu koneksi dengan twin flame, kamu akan rela membuat dirinya bahagia. Ya saya rela deh untuk dirimu bahagia. Ya mungkin kamu nanti sudah mempunyai pasangan, tetap aja dia sayang, tetap saja masih sayang cinta kamu walaupun kamu sudah mempunyai pasangan. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan karmic dan soulmate, ya sudah, move on udah, nggak ada rasa lagi. Ya ibaratkan kamu kasih dia 5.000, dia akan balas kamu 5.000. Tetapi kalau twin flame ya, kamu kasih dia 5.000, dia nggak meminta balasan dari dirimu, bahkan malah dia kasih tambah lagi 5.000, dia tambah lagi 5.000 ke kamu. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang membalasnya tidak berharap dia memberikanmu, tapi malah kamu yang membalas, saling membalas sebenarnya, tapi bukan saling membalas mengharapkan. Dia tidak mengharapkan, tetapi dia tahu diri karena jiwanya kan. Jadi kalau kamu berbuat A, pasti dia juga mendukung, jadi ada mensupport, mendoa. Tetapi kalau dengan karmic malah dia menjudgemu ya, malah membuatmu malu depan publik, ataupun malah menjelek-jelekanmu, menghina dan macam-macam. Nah ini kamu bisa menyesuaikan di mana posisi kamu, apakah kamu terkoneksi dengan twin flame, karmic atau soulmate. Kalau soulmate datar aja, ibaratkan best friend forever gitu ya. Nggak ribet seperti karmic dan nggak ribet seperti twin flame ya. Jadi seperti gitu, dimana saya lihat di sini kamu kadang-kadang memikirkannya sampai malam, juga merindukannya, sampai ya berimajinasi dia ada di sampingmu, memelukmu, membelaimu, menciumnya, memberikan ketenangan. Karena sekarang saya lihat di sini dia banyak pikiran, stres, terutama keuangan. Mungkin dia lagi banyak masalah juga ya, sehingga dia butuh ketenangan sebenarnya, dan dia tidak bisa tenang karena apa? Jiwanya hilang, seakan-akan dia masih terkoneksi dengan dirimu, pikirannya tuh nggak konsentrasi. Kenapa? Memikirkan dirimu. Sebenarnya dia bukan menginginkan dirimu secara fisik ya, karena dia bilang kan sudah ikhlas, tetapi jiwanya kan saling mencari. Ini jiwa, ini bicara jiwa yang mencari gitu, bukan fisik. Makanya saya bilang kalau kamu masih pakai logika di sini, fisikmu berlari, ada yang mengejar karena bicara fisik. Tetapi kalau saling jiwa ya, akan kamu mau sembunyi di lubang batu manapun ya, ataupun kamu ke ujung dunia manapun, tetap nanti dia akan mencari jiwanya yang hilang. Jadi mungkin kamu merasa bahwa kenapa saya hidup kayak gini ya Kak Ica ya, kok hidupku kayak macam maju mundur ya, karena jiwamu, karena logikamu tidak sevibrasi, tidak sejalan dengan jiwamu. Jadi satu tarik ulur. Kalau satu pemikiran, satu jiwa, satu apa ya, pokoknya ikuti kata hati, bukan ikut kata manusia ya, bukan ikuti kata orang, pasti kamu akan maju terus tanpa melihat yang mundur. Malah orang-orang yang di belakang itu kamu dorong juga untuk maju ya, karena dalam artian kamu akan jauh lebih bijaksana gitu. Tetapi kalau kamu masih koneksi dengan kata orang, ya sudah, hidup kamu maju mundur. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, walaupun mungkin logika kamu tidak main, tapi ini bicara energi itu akan tarik menarik. Jadi dia selalu akan datang kepadamu, ataupun mungkin kamu datang kepadanya, atau bahkan kalian tidak menginginkan sama sekali secara fisik, tetapi akhirnya dipertemukan lagi secara dari semesta, secara apapun ya, entah kamu ketemu di mall, ketemu di ini, ketemu di, akhirnya mulai lagi ya komunikasi ya, walaupun sebagai sebatas sahabat, tapi tetap aja masih candu aja, pasti aja kayak macam masih pacaran ya. Karena saya lihat di sini ada yang beberapa mungkin reuni ya, tapi ya walaupun sebatas sahabat, tetapi masih ingin ya diberikan kesempatan lah ya. Sampai ada yang mau mengajak-ngajak triparty, karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah mempunyai pasangan. No, jangan triparty ya, karena itu hanya akan membuat dirimu kembali dalam jurang karma ya, yang mana kamu sekarang mungkin ada membayar karma, kamu tambah karmamu lagi untuk masa depannya. Sudah, surrender aja ya, berserah aja. Kalau dia milikmu pasti kembali padamu ya, dengan cara semesta, bukan dengan caramu ya. Jadi nggak usah jadi pebinor atau pelakor, karena saya lihat di sini ada beberapa yang saya hubungan triparty aja karena saya tidak bisa ya. Jangan menyakiti hati siapapun, entah dirimu, entah dirinya, entah pasangannya atau pasanganmu. Jadi
biarkan semesta yang mengaturnya. Kamu pun sama ya, dia membentuknya, semesta membentuknya, semesta membentukmu. Jadi nggak usah terlalu fokus pada yang lain, fokus saja pada dirimu, fokus pada kerjaanmu. Kayaknya saya nggak konsentrasi. Ya memang, kalau itu yang tadi saya bilang ya, kamu melawan jiwamu ya nggak bisa, nggak akan konsentrasi. Rezekimu kadang-kadang on off, ya. Bahkan mungkin kamu nggak punya pekerjaan, terus sakit pula, ya. Karena apa, jiwa, ibaratkan jiwa kita bicara vibrasi. Kalau dalam diri kita itu nggak nyaman, apapun yang di luar kita kerjakan itu pasti nggak maksimal. Bahkan mungkin tubuh kita juga mendapatkan kalau dibilang dampak dari pikiran kita, dari jiwa kita yang tidak nyaman, tidak tenang. Mungkin kamu sakit kadang-kadang di bagian punggung, pundak ya, pinggul, terus kesemutan entah di kaki atau di tangan ya, jari-jari, terus migrain, terus ya saya lihat di sini bagian mungkin asam lambung juga ada beberapa, karena pikiran. Itu pikirannya udah berapa kali saya bilang. Karena apa? Karena pikiranmu, logikamu tidak koneksi dengan hatimu. Kamu mau ke kiri, ya logikamu ke kiri, kamu mau ke kanan, langkahmu ke kanan. Jadi ibaratkan kamu sudah dengan orang lain, ataupun mungkin kamu mau menata hidupmu dengan caramu, tetapi semesta mau membentukmu di kiri ya, tetapi kamu lawan, saya tetap harus di kanan. Jadi tetap aja nanti bagaimana caranya pasti kamu ke kiri. Tapi kamu sekarang kan lagi melawan. Jadi akhirnya yang tersiksa siapa? Dirimu sendiri. Dirinya tersiksa juga, karena keras kepalamu sama seperti keras kepalanya. Apa yang terjadi pada dirimu itu yang dia rasakan juga. Dan sebaliknya, apa yang terjadi pada dirinya bisa kamu rasakan juga. Terus gimana caranya supaya saya tidak jatuh dalam kesedihan yang mendalam? Ya bangkitkan semangatmu. Kamu semangat, dia pun pasti semangat. Caranya gimana Kak Ica? Caranya berikan support untuk dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mendapatkan support darinya, ya support dirimu sendiri. Dia akan merasakan. Contoh, sayang aku kangen dirimu. Kamu jangan berpikir, wah saya kangen di sini, dia santai-santai di sana. No, dia juga rapuh. Mungkin mulutnya manis ya, bicara saya bahagia, ataupun mungkin kondisinya dia smile, senyum ya. Tetapi hatinya tuh terkoneksi. Kalau terkoneksi dengan dirimu, dia akan tahu bahwa dia tuh lagi sedih. Dia bisa merasakan kesedihanmu. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa dia santai-santai di sana. No, dia lagi, kamu sedih, dia juga bersedih. Kamu merindukan dia merindukan kamu juga. Karena ibaratnya cerminan jiwa. Kalau seandainya dia tidak merindukan kamu, berarti kamu terkoneksi dengan karmik. Karena kan tidak terkoneksi. Jadi jangan berharap dirinya itu soulmate semua, karena ada beberapa yang ini soulmate ya, padahal ujung-ujungnya karmik. Ya, saya nggak bisa melupakan dia, padahal ujung-ujungnya karena kesepian. Ya, sampai nggak bisa lupakan dia. Ya. Jadi jangan berpikir negatif. Kalau memang dia jodohmu, ya pasti akan kembali padamu. Ya nggak usah terlalu mau pusing-pusingkan apa. Yang penting kamu move on aja. Dia move on, kamu move on. Ya semesta yang akan mempersatukan kamu dengan cara semesta, bukan dengan caramu. Jadi sekarang letting go ya. Kamu fokus pada dirimu. Saya nggak konsentrasi Kak Ica. Semangatkan dirimu. Contohnya, sayang saya rindu kamu balas lagi kayak orang gila gitu ya. Kan kita bicara kalau twin flame ini ya agak jiwa ya. Kalau kita sakit jiwa ya itu sakitnya orang gila ya. Jadi kita juga harus sesuai. Kalau kamu bicara dengan orang gila, ya kamu juga harus jadi gila. Kamu bicara dengan orang anak kecil, ya kamu juga harus berkepribadian kayak anak kecil. Jadi sekarang kondisinya kamu lagi terguncang jiwanya, tidak sehat secara mental, itu bisa sakit. Ya bisa ada trauma. Ya kalau kita bicara secara psikologi ya ada trauma, ada kita minder, kita krisis kepercayaan diri ya. Terus mungkin kita jatuh sakit juga. Nah ini karena apa? Jiwa kita meronta-ronta, jiwa kita tidak sejalan dengan pikiran kita. Jadi caranya ya kamu mensupport dirimu, sayang saya kangen dirimu. Kamu balas lagi, iya cintaku, saya pun sayang, saya pun kangen dirimu. Kamu move on ya, kamu kerja ya, semangat sayangku, aku juga di sini baik-baik saja, jangan khawatir ya. Jadi kamu ibaratkan dia yang lagi balas dirinya gitu. Jadi kamu tenang, dia pun pasti di sana tenang. Kalau kamu di sini meronta-ronta, di sana dia meronta-ronta, kamu akan lebih menangisnya berkesedihan. Kenapa? Karena dia juga lagi menangis di sana. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa bahagia? Ya bahagiakan dirimu supaya dia bahagia, kamu pasti tenang. Coba kamu ini ya. Coba suatu saat nanti atau besok atau kapan ya, kalau seandainya kamu terkoneksi dengan twin flame ya, terus kamu ikut cara saya, pasti kamu tenang. Kenapa? Karena dia tenang di sana. Ibaratkan kamu dengan anak kecil kan, tadi saya bilang kamu bermain dengan anak kecil ya, kamu juga harus seperti anak kecil. Kalau tidak
ya stres sendiri kamunya. Ya, anak kecil suka main basah-basahan, kotor-kotoran, ya sudah, kamu juga main basah-basahan, kotor-kotoran, nanti kan juga mandi. Tapi kalau kamu larang-larang, dia menangis, stres, kamu pusing dengan caramu, darah tinggi, ya stres, ya nggak bisa. Jadi kalau kamu lawan dengan caramu, ya percuma. Jadi kamu harus, kita bicara batin ya, kita harus bisa bicara juga secara mungkin telepati, secara batin juga, menenangkan diri secara batin. Jadi kamu seperti gitu, kamu lagi sedih nih, rindu dia, ya kamu bicara dalam hati kamu, dalam jiwa kamu, karena kita bicara kontak batin, jadi dia bisa merasakan di sana, sayang aku betul-betul kangen dirimu. Ya sudah, kamu balas lagi, anggap aja dia datang kepada dirimu, iya sayang, sama aku rindu kamu, saya baik-baik di sini, jangan takut, jangan bersedih, ya pokoknya apa yang kamu inginkan, ya bicara aja, terserah dirimu, bukan ikut saya ya, tapi supaya dirimu tenang, apa yang kamu inginkan itu, ya. Ataupun mungkin kamu peluk bantal, seakan-akan kamu dipeluk, ataupun mungkin kamu memeluknya, menenangkan dirimu, karena dia di sana juga lagi menginginkan kasih sayang, kehangatan dari dirimu. Ya, Kak Ica dia sudah mempunyai pasangan, ya orang urus. Dia udah punya pasangan, ya udah, itu urusan dia, karma dia. Jangan kamu berpikir saya yang harus begini, bagaimana ini, nggak usah. Intinya dirimu dan dirinya. Kalau dirinya, ya dirinya dengan karmiknya atau dengan pasangannya, itu urusan dia, karena itu perjalanan spiritualnya dia. Nggak usah kamu mau tambah-tambah lagi masuk dalam perjalanan untuk bisa mendapatkan karma. Ya, diurus dirimu sendiri, dia urus dirinya sendiri. Secara untuk bisa union, ya kamu harus dia mendapatkan perjalanan spiritual supaya dia menjadi jiwa yang murni, kamu pun sama. Caramu sendiri, caranya sendiri. Dari mana? Semesta. Jadi sekarang urus dirimu sendiri, nggak usah terlalu mau dia yang harus hadir dalam dirimu, tidak. Tapi kamu yang harus bisa tahu bahwa oke, saya ada untuk kamu dan kamu ada untuk saya. Saya akan memberikan ketenangan untuk diri saya supaya kamu di sana juga tenang. Jadi berpikiran positif aja, gitu. Kita bicara twin flame ya, kita bicara jiwa, bukan bicara secara fisik ya. Hatinya, wah dia kayak dia senang-senang di sana. Iya, tapi hatinya kan rapuh di dalam, penuh dengan kesepian dan kekosongan. Kita nggak bisa melihat hati orang ya, hanya semesta. Kalau dia bahagia dengan pasangannya, ya berarti dia tidak terkoneksi dengan dirimu, berarti bukan twin flame. Jangan kamu berharap dengan twin flame. Ini saya bicara tentang twin flame ya. Jadi kalau mungkin di sana kamu merasa bahwa dia tidak bahagia dengan saya, dia bahagia aja dengan pasangannya, padahal saya di sini lagi sedih. Terus begitu terus dia move on. Pokoknya intinya kalau kamu terkoneksi dengan soulmate ya, dengan karmik, pada saat sudah bisa denganmu, ya sudah, dia move on gitu, move on tanpa melihat bayang-bayangmu di masa lalu ataupun berharap kamu kembali atau bagaimana. Dia sudah move on, ya move on aja gitu. Nah, tapi kalau dengan soulmate, dia mau dengan siapapun, mau move on, mau belajar move on, nggak bisa. Dia pasti akan kembali pada dirimu, ataupun mungkin kamu dipertemukan secara semesta ya, semesta yang mempertemukan kamu. Dan akhirnya begitu lagi. Kenapa? Karena jiwa saling mencari. Jiwa ini kan mencari yang hilang. Ibaratkan kalau adikmu hilang ataupun anakmu hilang, pasti kamu cari kan, karena seakan-akan itu bagian dari dirimu. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kamu lagi sedih, ngambek atau marah, berikan dia kenyamanan supaya kamu pun nyaman. Dengan cara ya bicara sendiri dalam jiwamu, dalam dirimu, untuk menguatkan dirimu sendiri. Anggap itu penguatan dari dirinya. Berimajinasi supaya kamu tenang ya. Karena saya lihat di sini ya, kamu sudah menghindar, dia menghindar, kamu pun tersiksa, dia pun tersiksa. Kadang-kadang mau menghindar dari dunia nyata, dalam dunia alam bawah sadar bertemu lewat mimpi. Benar kan? Jadi ya itu yang saya bilang, kamu berlari sampai ke ujung dunia pun ya tetap jiwamu akan mencari. Kalau kamu sudah union, ya itu berkat tersendiri. Jadi jangan berpikir bahwa wah, hidup saya ini susah Kak Ica ya, hidup saya merana. No, kamu orang terpilih Aries ya. Jadi jangan berpikir negatif tentang hubungan twin flame yang sedikit rumit, karena belum tentu orang di dunia ini menemukan twin flame-nya di dunia ini. Memang kita ada twin flame semua ya, tetapi mungkin tahun ini kehidupan saat ini kita, kehidupan berikutnya belum tentu kita ya. Jadi seperti gitu, karena setiap orang kan punya karma masing-masing. Dan ya, kalau saat ini kamu ketemu twin flame di dunia ini, saat ini kehidupan saat ini, berarti kamu orang terpilih.
gitu ya. Kalau kamu terpilih berarti kamu bisa mendapatkan 3 cinta ya, menjalani 3 cinta karmik ya, cinta karmik, cinta soulmate, dan cinta twin flame. Biasanya kalau kamu tidak terkoneksi biasanya cuman karmik dan soulmate ya. Tapi kalau kamu beruntung ya, makanya saya bilang kamu tuh orang terpilih, kamu orang beruntung karena kamu bisa mendapatkan atau merasakan 3 cinta, yaitu soulmate, karmik, dan twin flame ya. Jadi jangan pernah merasa kecewa ataupun ribut, stres ya, serahkan semua ke semesta. Nikmati prosesnya karena semua itu ada pembelajaran untuk dirimu, untuk kebangkitan jiwamu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate untukmu. Oke, dan untuk terkoneksi ya, untuk zodiak di sini kalian terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Pisces, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Virgo, Libra, dan Leo ya. Dari inisial ada huruf M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, H, U, S, T, L, W, O, J, V, dan Q ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.